Maka kita belajar dulu tentang dari mana hukum fikih itu diambil. Ada yang ittafaq alaih, yang disepakati oleh para ulama, ada yang mukhtalif alaih, ada yang sebagian ulama menerimanya, ada yang sebagian juga menolaknya. Yang pertama adalah dalil fikih diambil dari Al-Quran, itu sudah pasti. Ini semua ulama sepakat. Biasanya di dalam Al-Quran itu menggunakan kalimat ada uhillah, berarti artinya halal, ada hurrima, artinya diharamkan. Sebagai contoh ada kalimat Al-Quran uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan untuk kalian ketika di bulan Ramadan, di bulan puasa itu di siang harinya tidak boleh berhubungan suami istri, namun ketika malam hari uhilla lakum, dihalalkan. Dari mana sampai mana? Dari batas pertama azan maghrib, Allahu Akbar, itu sudah mulai start boleh berhubungan suami istri yang sudah punya istri, yang belum sabar-sabar. Batasnya sampai kapan? Sampai azan subuh, Allahu Akbar, maka itu diperbolehkan. Kemudian yang biasa terjadi pertanyaan adalah, Ustaz, ya saya ini malu saya nanya Ustaz. Saya itu azan subuh masih junub Ustaz. Bagaimana puasanya? Apakah puasa saya sah? Orang yang azan subuhnya masih dalam keadaan junub, maka puasanya sah. Yang tidak sah adalah kalau dia langsung sholat. Jadi ada yang berhubungan sahur-sahur, orang sahur dia berhubungan, misal pengantin baru. Tiba azan subuh dan dia belum sempat untuk mandi wajib, misalkan mandi janabah, maka puasanya tetap sah. Tapi kalau mau sholat subuh, mandi dulu. Uhillah artinya dihalalkan. Ada halal, ada haram. Hukum fikih ada 5. Kalau dia halal berarti boleh dikerjakan. Ada yang haram. Kalau haram berarti dikerjakan berdosa. Ada yang makruh, lebih baik ditinggalkan. Sunnah lebih baik dikerjakan. Kalau mubah berarti mau dikerjakan boleh, ditinggalkan juga boleh. Wajib, kalau wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Sebagaimana juga ayat yang lain, uhilla lakum wa ta'amu ahlul kitab hilul lakum wa ta'amukum hilul lakum. Ada ayat Al-Quran menjelaskan tentang kehalalan makanan ahli kitab. Jadi kalau ditanya, Ustaz, saya teman saya Nasrani, teman saya Yahudi, kemudian saya di rumahnya diajak makan, apa boleh kita makan di rumah mereka? Boleh. Tapi kalau misalkan mereka udah bilang, ini saya masak babi untuk kamu, nggak boleh. Tapi kalau misalkan roti canai, tahu roti canai? Kurang pergaulan ya. Roti apa? Pokoknya dia misalkan makanannya halal, walaupun itu dimasak oleh Nasrani, Yahudi, maka kita boleh memakannya. Pun demikian juga makanan mereka halal untuk kita. Ini kenapa saya suruh tulis pakai kertas, pakai buku, pakai pulpen. Andai nanti ini kan kita sesinya sekarang materi. Nanti kalau misalkan ada yang terbenak, misalkan yang saya sampaikan ini kurang ngerti, tulis dulu biar nggak lupa. Nanti kalau nggak ditulis lupa, tiba-tiba waktu saya tanya jawab, saya tadi mau nanya apa ya? Lupa. Nanti tulis sebelum lupa. Baik. Jadi halal. Sekarang ada haram. Mana ayat Al-Quran yang haram? Hurrimat alaikumul maitah waddam walahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Diharamkan untukmu bangkai. Maitah bangkai. Waddam darah. Enggak boleh kita minum darah. Jangan ketika melihat darah pengen diminum, namanya vampir. Minum Fanta aja. Maitah bangkai, dam darah. Lahmul khinzir artinya daging babi. Wa ma uhilla lighairillahi bihi, dan apa-apa yang disembelih bukan untuk Allah, disembelih untuk sesajen. Hai penunggu pohon, aku potong kambing ini agar dilancarkanlah lamaranku misalnya. Maka ini haram dimakan. Ya. Hurrima, kalau sudah ada dalam Al-Quran itu uhillah berarti halal. Sepakat ulama nggak boleh dirubah-rubah lagi. Hukumnya halal. Kalau hurrima berarti hukumnya haram. Sepakat, nggak ada ulama yang mengatakan bangkai
ketika keadaan itu memaksa untuk memakannya, maka dibolehkan dalam keadaan terpaksa. Daging babi haram, tapi kalau misalkan sudah tidak ada makanan sama sekali, inilah studi kasus fikih. Mungkin tidak terjadi, tapi kalau seandainya tidak ada makanan lain kecuali babi, kalau kita tidak makan maka kita mati, maka mana yang kita pilih, babi atau mati? Babi atau mati? Pilih babi. Tapi lihat, dia itu jangan sampai ketika sudah ketemu pisang, ada babi, enak kan, kecapin kan, kasih kecap, kasih cabai dimakan. Tiba-tiba di sampingnya udah ada pisang, maka babi ini jadi haram lagi. Kenapa? Karena udah ada pisang. Begitulah kira-kira. Baik, ada yang uhilla artinya dihalalkan, ada yang hurrima artinya diharamkan. Ini adalah dalil fikih yang diambil dari Al-Quran. Kemudian dalil selanjutnya diambil dari mana? Otomatis setelah sumber hukum itu, setelah Al-Quran, maka dia hadis. Banyak hadis juga yang kalimatnya dengan haram, uhilla, dihalalkan haram, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, al-muslimun asyurakaun fis salasah. Muslim itu berfungsi dalam 3 hal. Apa yang 3 itu? Air, api, dan rumput. Fabai'uhu haram. Nanti di ujung hadis itu penjelasannya fabai'uhu haram. Menjual beli yang 3 ini haram. Nampaknya habis saya dulu. Al-muslimun asyurakaun fis salasah. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasalam, jual beli air, jual beli rumput, jual beli api itu haram. Tapi kita belajar hadis ini harus dengan guru. Kenapa? Karena kalau kita main baca hadis kemudian gak ada gurunya, akhirnya jual beli air kata Nabi haram. Bukan hadisnya ada, jual beli air haram. Gak tanya lagi sama guru, langsung ke warung, diambilnya aqua, diteriaki sama tukang tokonya, woi bayar dulu. Suruh gosok berkongkong ini alasan jual beli air itu haram. Makanya tak betul. Jual beli air itu kenapa perlu diharamkan? Karena dalam satu perkampungan itu sumurnya satu, milik bersama. Jadi karena sumur itu milik bersama, jadi tidak boleh diperjualbelikan karena milik sama-sama. Kalau sekarang kan sumurnya berbeda-beda, airnya udah beda-beda. Ini yang kita minum aqua, biasanya kemarin beli mineral ada manis-manisnya gitu. Ya, pokoknya kalau hadisnya bentuknya haram berarti itu adalah pelarangan, tapi tetap harus dikaji hukumnya bagaimana menurut para ulama. Karena yang dulu haram itu ternyata Rasulullah juga dulu pernah mengharamkan ziarah kubur. Nah, itu hukuman ziaratul qabri kata Nabi. Aku melarang kalian ziarah kubur. Kenapa dulu dilarang ziarah kubur? Karena orang dulu ketika ziarah kubur disembahnya kuburan itu. Kemudian ketika akidah para sahabat sudah kuat, akidah Islamnya sudah kuat, kemudian hadisnya ditambah. Nah, itu kemudian ziaratul qabri fazuruha. Dulu kularang kalian ziarah kubur, sekarang yang mau ziarah silakan ziarah. Kenapa? Karena sudah fil akhirah. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Jangankan dulu, orang sekarang aja banyak kok kalau ke kuburan itu minta yang aneh-aneh. Mau jadi caleg, datang ke makamnya makam keramat, Mbah Fulan bin Fulan, aku ingin menjadi caleg. Kira-kira menurut Mbah aku menang apa enggak? Ditempelnya kuping itu ke kuburan. Iya. Balik dari situ cerita dia, saya nanti menang caleg. Dari mana kau tahu? Dari makam keramat. Jadi tak betul. Tak boleh meminta fatwa, meminta hukum. Ada lagi orang nanya hukum di kuburan. Mbah, apa hukumnya ini? Nanyanya di kuburan. Tapi itu tak boleh. Baik, maka ketika hadis Nabi bunyinya haram, berarti itu tak boleh dikerjakan. Dalil hukum fikih selanjutnya, itu hadis semua ulama sepakat. Al-Quran semua sepakat. Setelah Al-Quran dan hadis, maka ada namanya ijma'. Apa namanya? Alif kasrah i, jim sukun ijma'.
ijma ini artinya kesepakatan. Sepakat ulama Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i bahwasanya sholat subuh itu wajib. Belum pernah kita nyari buku fikih kemudian ada ulama yang mengatakan sholat subuh itu sunnah. Andailah ada satu ulama yang mengatakan sholat subuh itu sunnah, saya ikut ulama itu. Sunnah. Tapi tak ada. Semua ulama sepakat. Kesepakatan ulama itu dinamakan dengan ijma. Beda lagi ijtima. Ijtima kumpul. Kalau ijma itu kesepakatan. Ulama sepakat bahwasanya sholat subuh itu wajib. Tapi cara menjalankan sholat subuhnya itulah baru ulama berbeda-beda. Jadi kalau nanti kita belajar fikih, Ustadz ini kok ulama itu selalu berselisih pendapat? Tidak. Ada kalanya ulama yang empat ini berbeda pendapat, ada kalanya ulama yang empat ini sepakat. Ulama yang empat ini siapa? Kita harus tahu. Siapa mereka? Yang paling tua namanya Imam Hanafi, lahir tahun 80, meninggal 150. Setelah Imam Hanafi, Imam Maliki, lahir tahun udah bingung 93. Setelah Imam Maliki baru Imam Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i baru Imam Hambali. Sebenarnya cuma 4 mazhab fikih. Banyak. Ada Imam Laisi, ada Imam Hasan Basri, ada Imam Sufyan Suri. Kenapa mazhab-mazhab yang lain ini tidak berkembang? Karena muridnya tidak meneruskan perjuangan gurunya, maka mazhabnya mati. Yang murid-muridnya rajin menyebarkan pengetahuan-pengetahuan dari gurunya, murid ke imam yang 4 ini. Makanya sampai sekarang mazhab yang 4 ini terpakai selalu. Kenapa? Karena murid-muridnya setelah ngaji dari gurunya disampaikan lagi ke orang lain. Maka ilmunya tak putus. Adapun murid daripada Imam Laisi, Imam Sufyan Sauri, Hasan Basri dan lain sebagainya, murid-muridnya tak mengembangkan mazhab daripada guru-gurunya. Baik, ijma tadi apa? Kesepakatan para ulama. Sepakat ulama sholat subuh hukumnya wajib, tapi caranya yang beda. Dari awal aja udah beda. Ada yang pakai usolli, ada yang nggak pakai usolli. Ada yang usollinya dalam hati, ada yang usollinya sampai usul. Ada yang usollinya dalam hati. Ustaz, yang betul yang mana? Ini usolli ini dalam hati atau boleh dilafazkan? Karena sebagian orang mengatakan usolli itu tak boleh dilafazkan karena katanya bid'ah, tak pernah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Usolli dilafazkan boleh kalau ada syak, ada keraguan. Karena kalau enggak dilafazkan kadang orang main Allahu Akbar. Udah takbir baru dia bingung, ini sholat zuhur atau sholat asar? Allahu Akbar. Maghrib apa isya? Untuk membuang keraguan itu maka niat boleh dilafazkan. Usolli wa maghrib salasa rakaatin mustaqbilan adaan lillahi ta'ala. Adaan aja disebut kapal selamnya. Ya, caranya beda. Ada yang usolli, ada yang enggak. Ada mazhab yang memakai kunut, ada yang mazhab tidak memakai kunut. Syafi'i kunut, Hambali tidak kunut. Jadi mau kunut mau enggak terserah, silakan. Karena ini masuk ke dalam wilayah perbedaan pendapat. Baik, setelah ini boleh mundur lagi. Nah, nyaman-nyamannya Ustaz adalah terserah mau mundur jadi, duduk jadi, berdiri jadi. Nah, hadis Quran, hadis ijma, maka dalil hukum fikih selanjutnya adalah qiyas. Qiyas ini menyamakan. Tidak semua hukum di dalam Al-Quran itu ada. Sebagaimana kalau kita contohnya, Ustaz ya, narkoba ini halal atau haram? Haram. Mana ayat Al-Quran yang menyebutkan narkoba itu haram? Carilah dari pertama sampai terakhir, maka kita tidak akan ketemu innan narkoba haram. Tidak ada, tidak ketemu kita ayat itu di dalam Al-Quran. Maka bagaimana cara menyimpulkan hukum narkoba ini haram? Pakai qiyas, disamakan. Disamakan dengan apa? Narkoba ini disamakan dengan khamr. Yang diharamkan di dalam Al-Quran
Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibuh. Yang diharamkan dalam Al-Quran khamr adalah sesuatu yang membuat akal hilang. Maka nggak ada bir, vodka, ciu, apalagi nama-nama seperti itu kalau kita mau cari di dalam Al-Quran ya bingung. Apalagi nanti kalau misalkan, oh kalian udah ngaji ya? Udah. Apa hukumnya makan bakso? Halal. Mana ayat Al-Quran yang menyebutkan bakso itu halal? Dicarilah. Bakso, innal bakso halal. Nggak ada. Ya? Maka tidak seperti itu cara mencarinya. Pakai kias. Tak ada narkoba dalam Al-Quran, tak ada bir, tak ada ciu, tak ada vodka, bukan berarti mereka itu halal. Dia haram, disamakan. Hukum menyamakan seperti itu namanya proses kias. Menyamakan. Sama juga dengan misalkan memukul orang tua. Ada nggak ayat Al-Quran yang menjelaskan, yang mengharamkan seorang anak memukul orang tua? Nggak ada. Carilah sampai botak ayat Quran memukul orang tua itu dilarang oleh agama, maka tak ada. Oh, berarti boleh kita pukul bapak emak kita? Nggak boleh. Mana ayatnya? Wala taqul lahuma uffin. Jangan kau berkata kepada kedua orang tuamu uff. Uff itu artinya ah. Sedangkan ah saja nggak boleh, apalagi mau mukul. Ah itu kenapa dilarang oleh Allah? Kenapa dilarang dalam agama kita? Karena kalimat ah itu kalimat yang menyakiti. Sekarang udah bukan ah lagi. Hati-hati. Nak coba tolong ambil itu. Nanti aja lah. Panjang ahnya sekarang. Maka berhati-hatilah. Kalau orang tua udah ngomong suka tak suka, ridho tak ridho, rela tak rela, kerjakan saja. Agar apa? Karena kata Nabi SAW, kalau engkau ingin mencari keridhaan Allah, maka keridhaan itu ada kepada ayahmu, ada kepada ibumu. Marah ayahmu, marah ibumu, marah Allah Subhanahu Wa Taala. Ridho ayahmu, ridho ibumu, ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Maka belum ada kisahnya ada seorang anak yang diridhoi oleh orang tuanya, kemudian anak itu menjadi anak gelandangan, menjadi anak yang tidak sukses, nggak ada. Seorang anak yang orang tuanya, ayahnya, ibunya ridho, maka Allah ridho. Seseorang yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah dia akan sukses, hidupnya nyaman, enak, di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina ada. Ini doa makan. Doa apa dia? Doa buka puasa. Ya, Al-Quran, Sunnah, ijma, kias. Ini yang keempat ini sepakat ulama. Ada pengambilan hukum, dalil hukum yang ikhtilaf. Ikhtilaf itu berarti sekarang kita masuk ke ranah ada ulama yang memakai itu, ada juga ulama yang tidak memakai itu. Mana hukum pengambilan hukum yang ikhtilaf yang berbeda? Yang pertama namanya masalih al-mursalah. Nah, tulis. Masalih al-mursalah. Masalih al-mursalah. Masalih yang udah bisa tulis bahasa Arab, tulis pakai bahasa Arab. Ya gak bisa, belum bisa tulis bahasa Indonesia. Masalih al-mursalah artinya mengambil hukum demi kemaslahatan atau kebaikan umat. Masalih kebaikan, mengambil hukum demi kebaikan umat. Mana contohnya? Naik bis, naik pesawat untuk berangkat umroh, untuk berangkat haji. Dulu nggak pernah Nabi. Coba cari hadis yang menjelaskan bahwa dulu Rasulullah berangkat haji naik pesawat. Nggak ketemu. Naik haji pakai bis, nggak ketemu. Lantas apakah ketika Nabi itu hajinya pakai onta, lantas kita harus pakai onta juga? Bayanginlah andai dari Indonesia ini pakai onta ke Mekah sana, belum sampai Mekah onta itu udah berontak. Maka apakah boleh kita naik bus, naik pesawat untuk berangkat haji pergi ke Mekah? Jawabannya boleh. Mana dalilnya? Kenapa
maka dalilnya adalah memakai cara masalihul mursalah, demi kemaslahatan boleh, demi kemaslahatan selagi itu tidak melanggar ketentuan koridor syariat hukum boleh. Contoh juga membangun madrasah, membangun rumah tahfiz. Apa pernah dulu Nabi bangun madrasah? Madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, universitas. Apa pernah dulu Abu Bakar sekolah S1, S2, S3? Tak pernah. Ya, inilah kenapa sebagian ada orang, saya nggak mau S1. Kenapa? Sahabat Nabi itu nggak ada yang S1. Kurang ajar dong. Sahabat Nabi dulu nggak S1 tapi otak mereka cerdas. Mereka belajarnya langsung sama Nabi. Ini kita sekarang suruh kuliah nggak mau. Kenapa? Toh Nabi juga nggak sekolah. Nabi nggak sekolah, yang ngajarin langsung ngomong Subhanahu wa ta'ala. Kamu nggak sekolah, yang ngajarin kamu siapa? Ya, membangun sekolah, membangun pondok tahfidz, apalagi ada sekarang tahfiz Nurul Quran. Yang mau masukkan anaknya, belum punya anak. Ya, maka itu masalih mursalah. Ada lagi pengambilan hukum dengan cara istidlal. Istidlalun. Istidlal artinya adalah mengambil dalil atau mencari dalil, maaf. Mencari dalil namanya istidlal. Mencari jodoh namanya enggak laku-laku. Istidlal artinya mencari dalil. Sekarang begini, syarat sahnya sholat itu menutup aurat. Banyak. Nanti lebih kita rincikan kepada bab sholat. Mana syarat-syaratnya, apa rukun-rukunnya. Ini kita masih mukadimah. Belum masuk bab taharah. Kita lihatlah nanti apa hari ini bisa masuk ke bab taharah atau belum. Ini setengah jam ya drama. Enggak tenang. Saya kondisikan, andai adik-adik masih kuat sampai jam 2 kan? Kuat sampai jam 2? Kuat. Kamu, aku enggak. Ya, syarat salah satu. Ini hanya sekedar membuka. Salah satu syarat sahnya sholat itu auratnya ditutup. Mana aurat laki-laki? Dari pusar sampai ke lutut. Jadi ada pertanyaan, Ustaz, apakah sah orang yang sholatnya pakai singlet aja? Pakai singlet aja sholatnya sah. Cuma malaikat ngeliatnya geli. Iya. Mending kalau badannya gemuk lah. Tapi kalau pertanyaan sah atau tidak sah, ya sah. Cuma ya masa ketemu sama Ustaz aja lagi bajunya bagus, masa ketemu sama Allah bajunya singletan. Itu kalau aurat laki-laki. Kalau aurat perempuan semuanya ditutup kecuali muka dan tangan, bukan telapak tangan semuanya, depan belakang, tangan sampai kaf, ini namanya kaf, pergelangan tangan sampai pergelangan tangan itu boleh dibuka bagi perempuan. Ada sebagian mazhab yang mengatakan boleh juga kaki sampai mata kaki. Maka orang-orang India itu kalau sholat kakinya terbuka. Nanti kita jangan heran melihat loh, kok dia sholat kakinya terbuka ya? Bagi mereka itu sah, dan ada ulama yang membolehkannya. Tapi hanya batas itu saja. Wajah, tangan sampai pergelangan, kaki sampai mata kaki. Itu yang boleh dilihat, diperlihatkan. Selebihnya tertutup. Tapi kalau kita yang laki-laki, yaitu adalah dari atas pusar sampai banyak. Nanti sunnahnya banyak. Di antara sunnah sholat itu pakai kopiah, di antara sunnah sholat itu pakai surban, di antara sunnah sholat. Nanti bingung, ini mana yang Ustaz? Ya, itu banyak. Nanti kita bahas di dalam perihal bab sholat. Nah, syarat sahnya sholat itu menutup aurat. Andai pada saat dia sholat auratnya terbuka, maka batal sholatnya. Nah, contoh yang auratnya terbuka, kadang baju itu pendekan, pendek bajunya. Allahu Akbar, naik ke atas, ngek. Paham kira-kira? Paham. Memang
Jadi ketika dia sujud, keangkatlah pakaian dia itu sampailah sampailah terbuka auratnya. Siapa yang sholat terbuka auratnya, maka sholatnya batal. Maka lebih enak lagi pakai baju itu untuk sholat. Ini baju kokonya ada kaos dalamnya dihimpit ke sarung, dihimpit ke celana, agar andai baju itu kebuka, maka masih ada kaos dalam yang menutupi aurat. Andai ini enggak pakai kaos dalam, enggak, bajunya pendek, sujud, ngangkat ke atas, kelihatanlah mending putih, hitam. Maka batal sholatnya, bikin kesel orang pula. Ya, itu namanya cara pengambilan hukum seperti itu, namanya istidlal. Dari mana tahunya orang yang kebuka bajunya itu sholatnya batal? Karena salah satu syarat sholat itu harus menutup Dari mana tahunya orang yang sholatnya kiblatnya salah itu batal? Karena salah satu syarat sah sholat itu menghadap kiblat. Ada orang sholat entah kiblatnya kemana, kiblatnya ke sini, ngadepnya ke sana. Temannya iseng, nggak mau dia ngasih tahu, udah salam baru, bro, tadi lu sholat salah kiblat. Nah, ini namanya teman tak sejalan. Ya, baik. Itu namanya istidlal. Sekarang ada namanya saddu dzari'ah. Saddu dzari'ah. Yang keempat yang ada perbedaannya adalah dalil hukum, dalil fikih yang ulama berbeda pendapat. Itu yang keempat adalah saddu dzari'ah. Saddun artinya mencegah, dzari'ah kerusakan. Saddu dzari'ah, saddun mencegah, dzari'ah artinya kerusakan. Sekarang yang diharamkan di dalam Al-Quran itu tadi kita bahas adalah makan bakso haram. Bukan bakso haram, makan babi. Makan babi haram. Minum khamar haram. Al-Quran mengharamkan makan babi. Enggak ada menjual babi. Lantas apakah menjual babi hukumnya haram? Hukumnya halal? Yang diharamkan memakan babi. Sekarang saya nggak makan, tapi saya jual. Haram nggak? Haram juga. Dari mana kesimpulan hukumnya menjual babi haram juga? Mengambil kesimpulan hukumnya dari sadduz dzari'ah, mencegah kerusakan. Kalau saya jual babi, berarti saya memperbolehkan orang-orang makan babi. Untuk mencegah kerusakan itu, maka hukum menjualnya sama juga dengan hukum menjual pil. Hukum menjual apa lagi? Enggak hafal saya namanya. Taruhlah bir yang paling terkenal ya. Maka menjualnya juga haram. Termasuk membangun tempatnya. Dibangunlah diskotik. Kok Bapak bangun diskotik? Kan enggak ada ayat Al-Quran yang mengharamkan membangun diskotik. Memang tidak ada pengharaman pembangunan diskotik, tapi yang diharamkan adalah dilarang minum khamar. Ketika kita bangun tempat itu, berarti kita sudah menyediakan tempat untuk orang-orang meminum khamar. Namanya pengambilan hukumnya saddu dzari'ah. Pokoknya pulang dari sini pening-pening lah. Ada istidlal, ada istishab, masalihul mursalah, ada saddu dzari'ah, ada. Jadi nanti apa pelajaran semalam? Entah berita haram.